Shalom, selamat minggu teman-teman tunas semuanya. Aku yakin seperti biasa hari-hari minggu biasa aku berdoa supaya teman-teman semua menikmati kemurahan Tuhan, berkatnya Tuhan, dan menikmati sukacita di tengah kesantuyan PSBB di rumah aja ini selama ini. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah hal tentang firman Tuhan lagi. Aku rindu supaya kita sama-sama tangkap. Aku mau coba bagi apa yang aku rasakan selama beberapa hari ini terakhir, dan aku rindu apa yang aku bagikan bisa jadi berkat buat teman-teman juga, mungkin bisa menjadi jawaban buat permasalahan teman-teman, bisa menjadi semangat buat teman-teman dalam menghadapi hari-hari ke depan. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, aku mau ajak semuanya berdoa. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, thank you. Sekali lagi Engkau pertemukan kami secara virtual Tuhan, terpisah jarak, terpisah waktu, terpisah tempat. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang sama. Engkau Allah yang sama yang hadir waktu kami bersama-sama, dan Engkau juga Allah yang sama yang hadir waktu kami terpisah jarak ini ya Tuhan. Bapa, thank you buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekarang kami mau belajar firman-Nya Tuhan. Engkau kasih hikmat, Engkau kasih pengertian, Engkau kasih hati yang mau belajar, sehingga kami benar-benar menangkap apa yang jadi kerinduan hatimu ya Bapa. Bersyukur buat semuanya. Engkau urapi lidah hamba-Mu supaya hamba boleh menyampaikan apa yang benar-benar hanya daripadamu saja. Bersyukur Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan segala berdoa. Amin. Ya, kita mau bahas hal yang sederhana hari ini. Semua tahu tentang Musa ya pasti. Ada cerita tentang Musa terkenal dengan 10 tulahnya, terkenal dengan membelah ombaknya. Tapi kita mau bahas hari ini dengan sebuah tema ya. Biasa aku nggak pernah ngasih tema, kali ini aku kasih tema. Aku kasih tema di firman hari adalah What do you have? Kita mau belajar dari 2 tokoh. Kalau 2 minggu lalu waktu Pentakosta kita belajar dari 3 tokoh, maka hari ini kita mau belajar dari 2 tokoh aja. Tokoh pertama yang kita mau belajar adalah Musa. Sejujurnya aku dapat firman ini baru kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Waktu aku baca secara urut, aku sampai di Keluaran, dan aku terkagum dengan cara Tuhan membahas, menceritakan tokoh Musa, dan bagaimana Tuhan memanggil Musa saat itu. Yuk kita buka dari Keluaran pasal 4 ayat 1-3, nanti ada 2 bagian yang akan kita bahas. Keluaran pasal 4 ayat 1-3 dikatakan seperti ini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, sebelum aku lanjut di 2 ayat berikutnya, konteksnya adalah saat itu bangsa Israel udah 400 tahun dijajah sama Mesir, jadi budak di Mesir. Dan Tuhan datang kepada Musa secara tiba-tiba, mengutus Musa untuk, Musa pergilah sampaikan kepada bangsa Israel bla 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 bla, aku akan pakai engkau untuk menunjukkan perbuatan tanganku yang dahsyat buat Mesir dan sebagainya. Tapi Musa ini orang yang takut, orang yang dikatakan dia tidak petah lidahnya. Jadi dia make an excuse, banyak banget alasan yang dia kasih. Tuhan aku ini kan Harun lebih jago ngomong, kan aku gini segala macam. Nah, setelah panjang perdebatan itu tiba-tiba sampai ke Keluaran pasal 4 ayat 1 ini. Dia berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku. Terus ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kita bakal fokus ke ayat 2 nantinya. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, ada hal yang menarik ketika Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Nanti mereka ngomong bahwa, oh kamu bohong, Tuhan gak ngomong sama kamu gitu. Jawaban Tuhan bukannya gini, oh aman, tenang aja, aku akan membuktikan bla 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 gitu. Tapi Tuhan justru ngomong, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, sebuah background, bangsa Israel pada zaman dulu setiap orang tuh punya tongkat. Dan Musa ini punya tongkat, dikatakan bahkan waktu dia naik ke gunung itu dia pakai tongkat. Jadi tongkat ini kayak hal yang emang selalu melekat di tangan orang pada zaman dulu gitu kira-kira. Nah, Musa ini dari awal memegang tongkat, tapi tiba-tiba setelah diskusi panjang lebar, dia bertanya, Tuhan, gimana nih dengan masalah ini? Maka Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Hal yang unik hari-hari ini yang kita alami adalah seringkali kita ngerasa banyak banget masalah di hidup kita. Dan kita bilang, Tuhan tolong lakukan A, lakukan B, Tuhan tolong berikan C, berikan D, berikan segala macam. Sejujurnya 1 minggu lalu, belakangan ini aku cukup bergumul teman-teman. Di usia yang ke-22, ya sampai lupa sendiri. Di usia yang ke-22 aku ngerasa, Tuhan aku nih punya apa Tuhan?
ada banyak goal yang aku ingin tercapai, tapi rasanya di titik ini aja aku nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa excel dalam pekerjaan. Rasa-rasanya tuh kejayaan aku berhenti di setelah kuliah. Waktu lulus tuh kayak, aduh gila, gue siapa ya, gue bisa apa ya nanti, nanti bisa ngapain, harus ngapain kemana-mana kayak gitu. Tapi waktu aku baca ayat ini tiba-tiba aku dikuatkan. Aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku kemampuan A untuk aku B, Tuhan tolong kasih anugerah supaya aku bisa kerja di sini gitu. Tapi itu hal yang sama yang dibilang sama Musa, Tuhan ayo buat mulutku jadi lancar ngomong mungkin, ayo buat A, B, C, D, E segala macam. Tapi Tuhan menjawab sesuatu yang nggak pernah diharapkan sama Musa. Tuhan jawab dengan apa yang ada di tanganmu itu. Nah teman-teman, seringkali kita lupa bahwa ketika Tuhan mengutus kita untuk melakukan sesuatu, atau ketika Tuhan bahkan menciptakan kita dari awal di bumi, Tuhan sudah equip kita, sudah memperlengkapi kita dengan hal yang luar biasa gitu. Dan seringkali dalam permasalahan hidup kita berdoa, Tuhan kirimkan hujan A di hidupku, kirimkan orang B supaya aku punya kairos Tuhan, kirimkan A, B, C. Kita nggak sadar bahwa ternyata kita sudah punya sesuatu dan Tuhan sudah siapkan sesuatu di hidup kita lama sebelum kita bergumul dengan masalah itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang ada di tanganmu itu? What do you have in your hand? Apa yang engkau miliki di tanganmu itu? Dan jawab Musa, tongkat. Dan kalau kita baca berikut-berikutnya, maka tongkat ini akhirnya menjadi tongkat yang supranatural. Musa nggak sadar ketika dia pegang tongkat itu dari awal bahwa tongkat itu adalah tongkat yang emang sudah Tuhan kasih untuk jadi cara Tuhan membuat perbuatan besar lewat hidup Musa. Nah, kita lompat, masih di Keluaran pasal 4, tapi kita pindah ke ayat 20. Keluaran pasal 4 ayat 20. Dikatakan seperti ini. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ada hal yang unik. Tongkat itu milik Musa. Dari awal dipegang Musa. Dari dia di bawah gunung, naik ke atas gunung, ngobrol sama Tuhan, itu tongkatnya Musa. Tapi setelah perbicaraan itu, setelah Musa diajak ngomong sama Tuhan, setelah Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Maka tongkat itu berubah posisi. Dikatakan bahwa tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Hari ini, apa yang kita punya gitu? Sejujurnya aku bukan orang yang jago gambar. Aku selalu bertanya, Tuhan kenapa taruh aku di arsitektur? Padahal aku nggak suka gambar, aku paling nggak suka ngedesain. Aku suka ketemu orang, sementara kerjaanku sekarang di belakang komputer dan sebagainya. Tuhan kenapa ya? Aku tuh kerjanya seperti ini, dan aku minta Tuhan tolong buat A, B, C segala macam. Dan aku tidak sadar bahwa Tuhan sedang membuat aku menyadari sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan hari itu aku merefleksikan gitu teman-teman. Apa yang aku punya? What do I have akhirnya? Apa yang aku punya saat ini gitu? Aku mulai catat, aku orang yang suka ngomong, aku orang yang suka berbagi secara verbal, aku sedikit-sedikit bisa gambar, aku bisa main musik. Maka kemudian apa yang harus aku lakukan dengan apa yang aku punya? Hal pertama yang kita belajar dari Musa, sadari apa yang kita punya dari Tuhan. Sadari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan ubah itu jadi bukan milik kita. Tapi dikatakan, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Dari awal, itu dari tangan Musa loh. Lihat, pertanyaannya di awal dikatakan, apakah yang ada di tanganmu itu? Berarti dari awal emang udah di tangan Musa. Tapi dikatakan tongkat itu tiba-tiba berubah kepemilikan. Dari milik Musa jadi milik Allah. Dari ini tongkat Musa dikatakan jadi tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Hari ini apa yang teman-teman punya? Suka nulis kah? Atau mungkin ada Dennis yang suka main basket, lagi belajar gitar, Kevin juga lagi belajar gitar, Owen suka futsal, Elin sama Vanessa mungkin suka nyanyi, atau mungkin ada yang suka nulis, apapun. Maka ayo sekarang kita gerak, kita katakan bahwa apa yang kita punya ini bukan punya kita. Over it to God and let God use it for you. Jadi itu yang pertama tentang Musa. Yang kedua, kita mau belajar dari hal yang paling sederhana, dari cerita 5 roti dan 2 ikan. Ini singkat aja. Aku yakin teman-teman udah hafal cerita ini, cerita pasaran, tapi aku mau buka sebuah hal yang penting dan kuncinya sama seperti yang di Moses tadi. Dikatakan seperti ini di Markus pasal 6 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 6 ayat 35 sampai 41. Ayatnya gini, pada hari itu sudah malam. Konteksnya kira-kira udah malam, murid-murid udah mau pulang, tapi 5.000 orang ini kelaparan, terus Yesus mau tetap ngasih mereka makan. Sementara murid-murid bilang, udahlah, suruh mereka pulang aja gitu. Kita lompat ke ayat
37. Tetapi jawabnya, Markus pasal 6 ayat 37. Kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Lihat, setiap kali Tuhan panggil kita atau berikan mimpi kepada kita selalu bilang gini, oh gitu, yaudah deh, aku butuh uangnya deh buat beli makanan buat mereka. Aku butuh, kamu disuruh dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai WL. Oh kalau gitu aku minta A, B, C, D, E, F, G deh supaya aku bisa ini. Oh gak usah pelayanan deh. Kamu disuruh Tuhan untuk ngajarin teman, aduh matematika kau aja jelek, tanpa kita pernah belajar, tanpa kita pernah sadar bahwa kita jago di olahraga, ternyata kita bisa ngajarin teman olahraga bukan matematika dan sebagainya. Kita selalu minta hal yang emang kita nggak punya gitu. Tapi kemudian dijawabnya Tuhan gini, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Jadi Tuhan nggak pernah minta lebih dari apa yang kita miliki sebenarnya. Dikatakan berapa banyak roti yang ada padamu, dari awal udah ada, dan ya itu yang emang Tuhan minta. Sementara sebelumnya dibilang, kita butuh 200 dinar buat beli makan roti buat mereka. Tapi Tuhan nggak bilang tentang 200 dinar dan roti yang baru beli lagi. Tuhan bilang, yang Tuhan katakan adalah, berapa roti yang kamu punya? Dikatakan. Dan dari situlah kita tahu cerita berikutnya, akhirnya ada 5 roti 2 ikan dan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Nah teman-teman, hari ini pertanyaan yang sama aku kembalikan ke teman-teman. Apa yang kalian punya? Atau seringkali kita terlalu punya banyak sehingga kita nggak menyadari apa yang sebenarnya kita punya. Tapi hari ini aku mau tantang teman-teman. Mari berikan apa yang kita punya itu menjadi milik Tuhan. Dan sadari bahwa apapun yang kita punya itu bukan milik kita, tapi pemberian Tuhan. Seperti Musa, Tuhan tanya, apa yang ada padamu tongkat? Dan ketika dia sadar sama apa yang dia punya, dia katakan bahwa tongkat ini adalah tongkat Allah yang aku pegang. Seperti yang dikatakan di kisah Markus tadi tentang 5 roti 2 ikan, berapa yang kamu punya? Coba periksalah. Hari ini coba 1 minggu ke depan, berapa waktu ke depan, mumpung teman-teman masih muda, yuk coba cek. Periksa apa yang Tuhan sudah equip, Tuhan sudah sediakan buat diri teman-teman. Keluarga, mungkin talenta, apapun itu. Aku mau tutup dengan sebuah lagu yang memberkati aku, dan aku rindu bisa jadi berkat juga buat teman-teman, oke? Kalau teman-teman tahu lagunya, kita bisa nyanyi bareng. Ya, bingung. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bahkan masa lalumu pun bisa menjadi alat yang berharga di hadapan Tuhan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita sama-sama doa. Bapa, thank you buat anugerah-Mu. Seringkali kami gak sadar dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami minta lebih dan terus lebih, tanpa sadar bahwa Engkau sudah memberikan jauh lebih dari cukup dalam kami. Bapa, kami rindu menemukan apa yang Engkau sudah berikan di dalam kami dan menyerahkannya kembali ke tangan-Mu. Ajari kami menjadi seperti Musa, Tuhan, yang menyadari bahwa apa yang kami miliki, tongkat kami, apapun yang kami miliki adalah milik-Mu, Bapa. Dan kami mau melakukan perkara-perkara besar dengan apa yang sudah Engkau berikan. Sekecil apapun yang Engkau berikan di dalam kami, Bapa. Kami tahu di dalam Engkau, ketika benda itu dipegang oleh Engkau, maka itu menjadi perbuatan yang besar. 5 roti 2 ikan yang habis dalam sekejap bisa dipakai untuk mengenyangkan 5.000 orang lebih. Dan kami percaya hidup kami bisa Tuhan pakai dengan luar biasa kalau kami persembahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bapa, ini kami bersyukur buat semua yang baik yang Engkau sudah berikan. Bahkan yang mungkin kami rasa kurang baik, kami percaya itu baik, Bapa. Mari Bapa, buat anak-anak-Mu sadar bahwa Engkau mengasihi mereka. Buat anak-anak-Mu sadar bahwa Engkau mencintai mereka, Tuhan. Dan ajari mereka untuk mencintai diri mereka sendiri seperti Engkau mencintai mereka. Hingga mereka boleh mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Bapa, pakai mereka di usia mereka yang muda. Ada berkat Tuhan, ada otoritas Tuhan, ada anugerah Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan membimbing mereka selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Nah, kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita diberikan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, yang membuat kami terus bertumbuh, membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan membuat kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, berikan kami kesanggupan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, segala pujian, penyembahan, hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.